Selamat datang pada kursus online cara membuat dan mengelola minimarket sendiri. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, merekrut karyawan yang tepat adalah kunci untuk membangun tim yang kuat dan berkinerja tinggi. Proses rekrutmen yang efektif tidak hanya untuk mengisi posisi yang kosong, tetapi juga menentukan individu yang akan membawa bisnis Anda ke tingkat berikutnya. Berikut adalah penjelasan mendetail tentang strategi rekrutmen karyawan yang berkualitas, yang dilengkapi contoh dan dokumen pendukungnya. Untuk dokumen pendukung, bisa di-download pada link yang sudah disiapkan. Mengapa strategi rekrutmen sangat penting? Strategi rekrutmen yang baik dapat menentukan kesuksesan atau kegagalan sebuah bisnis. Karyawan berkualitas akan membantu perusahaan atau usaha kita tumbuh, berkembang, dan bersaing di pasar. Oleh karena itu, penting untuk memiliki strategi rekrutmen yang dirancang untuk menarik talenta terbaik. Berikut strategi dalam merekrut karyawan dengan prinsip AIDA. Prinsip AIDA merupakan model yang sering digunakan dalam pemasaran dan komunikasi, termasuk juga dalam rekrutmen karyawan. AIDA adalah singkatan dari Attention, Interest, Desire, dan Action. Berikut penjelasan dari masing-masing elemen AIDA. Attention atau perhatian. Tahap pertama ini berkaitan dengan menarik perhatian calon karyawan dengan membuat iklan lowongan kerja yang menonjol dan menarik. Berikutnya, interest, ketertarikan. Setelah mendapatkan perhatian, langkah selanjutnya adalah membangun ketertarikan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyampaikan informasi tentang keunggulan usaha kita, budaya kerja, dan peluang karir yang ditawarkan atau lingkungan kerja yang mendukung, sehingga calon karyawan merasa terhubung dan tertarik. Yang berikutnya, desire atau keinginan. Pada tahap ini, tujuannya adalah untuk mengubah ketertarikan menjadi keinginan yang kuat untuk bergabung dengan usaha kita. Ini bisa dicapai dengan menekankan aspek-aspek unik dan menarik dari posisi yang ditawarkan, serta potensi pertumbuhan dan pengembangan karir. Yang terakhir, action atau tindakan. Tahap terakhir ini adalah mendorong calon karyawan untuk mengambil tindakan, yaitu melamar pekerjaan. Ini bisa melalui proses aplikasi yang mudah atau dengan memberikan dorongan tambahan seperti batas waktu, aplikasi, atau informasi tentang proses seleksi selanjutnya. Dalam menginterview karyawan potensial untuk minimarket, penting untuk melihat dari sekedar kualifikasi dan pengalaman, sikap kemampuan beradaptasi, dan kesesuaian dengan budaya usaha kita adalah kunci untuk menemukan kandidat yang ideal. Ketika menilai kandidat, ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Kemampuan. Apakah kandidat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk pekerjaan di minimarket, seperti pengelolaan kasir atau stok barang. Perilaku. Bagaimana perilaku kandidat dalam situasi kerja? Apakah mereka menunjukkan kemampuan untuk bekerja sama dalam tim dan melayani pelanggan dengan baik? Karakter. Apakah nilai-nilai kandidat sejalan dengan nilai-nilai usaha kita? Seperti kejujuran, kerja keras, dan pelayanan pelanggan yang prima. Jadi, 3 aspek utama dalam seleksi sangat penting, baik kemampuan, perilaku, dan karakter. Kita akan lanjut ke proses seleksi. Proses seleksi melibatkan beberapa tahapan, termasuk tes tulis atau asesmen, wawancara perorangan, dan wawancara grup. Yang pertama, tes tulis atau asesmen. Pada tahap ini, berupa serangkaian pertanyaan atau masalah yang harus dipecahkan oleh kandidat. Tes ini dapat mencakup tes kepribadian untuk menggali lebih dalam tentang karakter dan etika kerja. Tes kemampuan dasar seperti matematika dan pemahaman bahasa.
Tes situasional, tes tulis atau asesmen. Tahap ini biasanya berupa serangkaian pertanyaan atau masalah yang harus dipecahkan oleh kandidat. Tes ini dapat mencakup tes kepribadian untuk menggali lebih dalam karakter dan etika kerja. Tes kemampuan dasar seperti matematika dan pemahaman bahasa. Tes situasional untuk menilai bagaimana kandidat menangani tekanan atau masalah yang mungkin terjadi di tempat kerja. Kemudian, yang terakhir, tes kebutuhan kerja, menyesuaikan dan kebutuhan minimarket. Berikutnya, wawancara perorangan. Wawancara ini adalah kesempatan untuk mengenal kandidat secara lebih personal. Fokusnya adalah pengalaman kerja sebelumnya dan bagaimana kandidat menangani tanggung jawab, motivasi dan alasan kandidat ingin bekerja di minimarket kita. Pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menilai kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dan yang terpenting adalah menjelaskan jenis pekerjaan dan tugas harian, mingguan, dan bulanan yang akan dikerjakan, sekaligus kita akan melihat respon kandidat terhadap capaian yang harus diselesaikan. Yang paling sensitif adalah menjelaskan gaji dan fasilitas lainnya. Jika kandidat sudah sesuai dengan kriteria kita dan setuju dengan besaran gaji yang diberikan, maka kandidat lanjut ke proses wawancara grup. Wawancara grup. Dalam wawancara grup, dibuat dengan menghadirkan semua calon karyawan yang sudah terseleksi pada proses sebelumnya. Kita dapat mengamati kemampuan komunikasi dan kolaborasi ataupun inisiatif dalam memberikan solusi atas pertanyaan yang disampaikan pada saat wawancara grup. Akan terlihat kandidat yang egois, sok tahu, ataupun yang pendiam dan minder. Jadi, bagusnya CV atau kurikulum vitae tidak menjamin karyawan tersebut adalah calon karyawan yang berkualitas. Jadi, membangun tim yang kuat dan berkinerja tinggi, proses rekrutmen yang efektif adalah tentang menemukan keseimbangan antara keterampilan teknis dan kemampuan interpersonal. Dengan strategi yang tepat, tool yang mendukung, dan pendekatan yang objektif, kita dapat merekrut karyawan yang tidak hanya memenuhi kualifikasi teknis, tetapi juga menyatu dengan budaya perusahaan kita. Demikian penjelasan mendetail tentang strategi merekrutmen karyawan berkualitas. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam membangun tim impian Anda. Sampai jumpa di materi berikutnya.